teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas bagaimana syarat untuk menjadi pengikut Kristus. Kalau teman-teman penasaran, mari kita lihat bersama-sama. Dan teks yang akan kita baca hari ini terambil dari Markus pasal 8 ayatnya yang ke-34. Saya bacakan untuk kita. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Teman-teman, menjadi orang Kristen bukanlah suatu hal yang mudah, karena kita mengemban suatu tugas yang tidak sembarangan. Ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Kristus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di saat itulah status kita resmi menjadi pengikut Kristus. Mengikut Yesus membutuhkan komitmen yang tidak main-main. Banyak sekali tantangan yang akan dan harus kita hadapi. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan ketaatan. Ketaatan adalah suatu proses di mana kita bisa dikatakan layak atau tidak untuk menjadi pengikut Kristus. Ada syarat yang harus kita penuhi. Apa sajakah itu? Mari kita lihat. Yang pertama, di dalam teks dikatakan menyangkal diri. Menyangkal diri berarti merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyangkal diri berarti menyadari dan mengakui bahwa kita manusia tidak mampu hidup sendiri. Menyadari dan mengakui bahwa kita manusia adalah makhluk yang terbatas. Dan oleh sebab itu, kita membutuhkan Tuhan. Dan mengakui bahwa hidup kita hanya akan ada hingga saat ini oleh karena anugerah Allah. Oleh karena itu, menyangkal diri berarti kita mengakui bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sombongkan di hadapan Allah. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib adalah paket yang harus kita jalani sebagai pengikut Kristus. Alkitab dan sejarah mencatat bahwa Yesus dulu terhempas di atas bebatuan, badannya memar akibat pukulan, kulit dan dagingnya terangkat akibat cambuk. Yesus yang adalah Tuhan kita harus memikul salib dan melalui berbagai penderitaan. Begitu pula kita manusia sebagai pengikut Kristus pastinya akan mengalami hal yang sama. Yesus memikul salib secara fisik. Kita yang hidup di masa ini punya beban salib yang berbeda. Memikul salib bukanlah suatu hal yang mudah untuk manusia yang terbatas seperti kita ini. Salib yang harus kita pikul berupa masalah, ujian, dan cobaan. Ketika Tuhan mengizinkan masalah menghampiri kehidupan kita, seakan kita ingin menyerah. Kita merasa tidak mampu, kadang kita khawatir, kadang kita gelisah, kadang kita ragu dengan kemahakuasaan Tuhan. Dan kita tidak tahan uji dengan masalah yang Allah izinkan terjadi. Dan dengan mudah akhirnya kita mengatakan, "Saya ragu dengan kekuasaan Tuhan." Kita lupa ketika kita berkomitmen mengikut Tuhan, kita berkata, "Ya, saya percaya dengan segenap hati. Iya, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya meskipun susah dan menderita." Namun ketika masalah datang, ketika salib harus kita pikul, kita malah meragukan kekuasaan Tuhan dan seakan kita hendak lari dari Tuhan. Kita merasa kita mampu menjalani kehidupan ini dengan kemampuan kita sendiri.
Syarat yang ketiga adalah mengikut Yesus. Jelas, mengikut Yesus berarti mengikuti teladan yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan ajarkan, kita teruskan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mampu meneruskan teladan yang Yesus berikan, ini berarti hidup kita telah menjadi berkat untuk sesama kita. Mengikut Yesus berarti siap menghadapi apapun yang terjadi, siap mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan pakai, dipakai sebagai apapun dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Dan kita hanya perlu berserah, sebab kita telah berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Dan ketika kita telah berkomitmen, berarti kita akan terus mengikuti Yesus seumur kehidupan kita. Dan buah dari komitmen itu adalah mempersembahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk Tuhan pakai. Hidup yang berbuah adalah hidup yang mampu membawa berkat, membawa dampak positif bagi sesama. Mengikut Tuhan berarti menaati, melakukan, mengatakan, dan memikirkan apapun yang Tuhan kehendaki. Nah, itulah 3 syarat yang bisa kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Dan mungkin hal ini tidak mudah, tidak gampang. Oleh karena itu, mintalah Tuhan untuk menguatkan kita. Mintalah Roh Kudus untuk selalu menolong kita. Karena kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. Dan yang paling penting, datanglah pada Tuhan dengan kerendahan hati dan setialah dalam memikul salib, serta selalu andalkan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Semoga Tuhan dan Roh Kudus menolong kita.